Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang aplikasi turunan yang sebelumnya sudah kita bahas tentang nilai stasioner. Sekarang kita akan membahas nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi. Jadi nanti ada yang namanya nilai maksimum mutlak, nilai minimum mutlak gitu ya. Jadi gambarnya hampir sama sih. Seperti tadi kita cari stasionernya dulu, kemudian dia jenisnya gitu ya, masuk maksimum minimum gitu kan. Nah sekarang di maksimum minimal mutlak itu juga seperti itu. Jadi langkah-langkah untuk mencari maksimum minimum mutlak di interval tertentu ya, misalnya interval A sampai B. Ini pertama menentukan nilai stasionernya, kemudian menentukan nilai fungsi untuk FA, FB dulu pada batas-batas ini interval. Kemudian selidiki di nilai-nilai stasioner dan batas-batas interval mana yang paling rendah, mana yang paling tinggi. Itu yang namanya mutlak gitu ya. Oke, ini contohnya pada fungsi ini kalian suruh mencari maksimum minimum. Intervalnya 1 sampai 5. Untuk mencari maksimum minimum, untuk mencari nilai stasionernya kita mencari turunannya sama dengan 0. Turunan ini tahu ya kalian ya. Berarti turunannya 6x kuadrat kita cari berarti memperoleh x sama dengan 2, x sama dengan 3. Ini difaktorkan kan. Kemudian berarti mencari titik-titik stasionernya tinggal 2 ini kita masukkan ke fungsi aslinya. Berarti ke sini kan. 2 masukkan ke sini substitusi berarti memperoleh 28. Berarti titik stasioner pertama 2,28. Titik stasioner kedua 3,27. Masukkan juga ini ya, tiganya ya. Kemudian ini di titik stasioner, fungsi nilainya ini. Kemudian kalau di batas-batas interval, berarti F1 sama F5. Langkah yang kedua tadi, F1-nya kita masukkan juga, hasilnya 23. F5 kita masukkan juga, hasilnya 55. Nah, tadi kan berarti ada angka 23, 25, kemudian 28, 27. Siapa yang paling minimum? 23. Siapa paling maksimum? 5? 5 gitu ya. Tapi ini tidak selalu di batas-batasnya loh ya, tergantung kondisi fungsi yang diberikan gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang masalah-masalah yang melibatkan turunan fungsi, yaitu masalah maksimum dan minimum. Misalnya ini tentukan ukuran persegi panjang dengan keliling 100 meter agar luasnya maksimum. Ya, mencari ukuran persegi panjang dengan kelilingnya ini agar luas maksimum. Kita misalkan P panjang, L-nya lebar, kemudian A itu area ya luas. Misalnya A luas sama dengan panjang kali lebar. Karena persegi panjang kan. Kemudian ini diketahui kelilingnya. Keliling persegi panjang berarti kan 2 panjang tambah 2 lebar kan sama dengan 100. Atau kalau kita mau mencari L-nya saja 50 min P. Kalian juga boleh mencari P saja. Berarti tinggal dipindah-pindah ruas ya. Oke lanjut. Kemudian nilai PL masing-masing bernilai positif sehingga variabel P terdapat pada interval lainnya ya antara 0 sampai 50. Ini ya. P-nya ya. Karena dia tidak mungkin lebih dari 50. Kalau lebih dari 50 nanti lebarnya negatif kan nggak mungkin lebar negatif. Ya, jadi antara 0 dan 50. Kemudian untuk mencari maksimum ya, untuk mencari luas maksimum seperti halnya tadi kita mau mencari nilai stasioner ya, kita cari turunannya. Turunannya sama dengan 0. Nah, turunannya sama dengan 0. Cuma ini kan di aplikasi, di soal aplikasi ya. Ini kalau ini tadi persegi panjang. Oke, berarti turunannya ini berarti kan luas. Ini luas dulu ya. Untuk mencari luasnya tadi kan apa? Luasnya panjang kali lebar. Kemudian lebarnya kita ganti 50 min P. Kemudian P kali 50 min P kan. Berarti 50 P min P kuadrat. Nah, kalau turunannya berarti apa? Berarti kan 50 min 2P. Dari yang tadi 50 P min P kuadrat. Diturunkan jadi 50 min 2P. Berarti P-nya berapa? 25. Nah, untuk mencari P-nya 25, kemudian kita pengen ngerti ketika panjangnya 25, maka luas maksimumnya berapa sih? Gitu ya. Misalnya kita tinggal masukkan aja ke luas tadi, mana luasnya. Nah, panjang kali lebar tadi.
Atau kita mencari dulu lebarnya juga boleh. Karena tadi yang ketemu kan P-nya kan. Berarti lebarnya berapa? Ya tinggal 50 kurangi 25. Sesuai sama ini kan. Oke, berarti panjangnya 25, lebarnya 25. Berarti luasnya berapa? P kali L, 25 kali 25. Banyak ya aplikasinya ya. Contoh lain di kecepatan-percepatan. Jadi notasi Leibniz ini, dy dx gitu ya, bisa juga kita bawa di notasi kecepatan. Berarti perubahan jarak per perubahan waktu delta kan, delta S per delta T. Kalau misalnya ini limit mendekati T mendekati 0 ya, limit T mendekati 0 dari delta S delta T itu sama aja ds dt atau turunannya. Itu ya, turunan S terhadap T. V itu turunan S terhadap T. Kemudian kalau percepatan turunan V ya, apa namanya? dv dt. Berarti V terhadap T. Oke, ini ya. Oke, sekarang ke soal, misalnya nih, sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus, lintasan yang ditempuh dalam waktu T detik dinyatakan dengan rumus ini. Ini panjang lintasan ya. Kalian suruh menentukan kecepatan. Nah, karena kita sudah apa namanya? Sudah mempelajari turunan, kita memanfaatkan turunan ya. Sebenarnya ini apa namanya? Kita cukup mencari dsdt-nya. Ya, turunan S terhadap T. Berarti kan kita turunkan ini kan 2/3, turunannya berarti kan 2/3 kali 3, T pangkat 3 kurangi 2. Berarti apa namanya 2T pangkat 2 dan seterusnya turunannya plus 10. Kemudian suruhnya kecepatan pada saat T-nya sama dengan 1 detik. Ya kita tinggal masukkan aja. Ya, T-nya 1 detik berarti kecepatannya tinggal T-nya diganti 1. Berarti 3 meter per detik. Percepatannya berapa? Percepatan itu turunan V terhadap T. Berarti V-nya kan tadi ini kan. Berarti kalau kita turunkan jadi 4 T min 9. Kalau ini kan turunannya 0. Oke, berarti kalau suruhnya di saat T sama dengan 4, kita masukkan saja. Berarti percepatannya adalah saat T sama dengan 4, berapa itu? 7 meter per detik kuadrat ya. Oke, di sini sampai sekian dulu pembahasan kita tentang turunan. Kita sudah selesai mempelajari turunan. Untuk pertemuan berikutnya, nanti kita akan membahas tentang integral. Gitu ya. Oke, anak-anak, terima kasih. Semoga kalian bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.